Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Tuhan. Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Pemerintah takut terhadap orang Islam, sebab itu dikepinggirkan, kebijakannya anti-Islam. Nggak ada nih pemerintah yang takut pada orang Islam, malah pemerintahnya senang tuh nyatakan Islam bawa sajadah, menteri bawa sajadah, presiden ke masjid, presiden ke pesantren. Nggak malu, nggak takut tuh ngaku Islam. Takut atau benci? Nggak ada yang benci. Orang Islam boleh kamu bersaing semua, hai orang Islam. Itu fobi. Dulu zaman-zaman Orde Baru itu orang Islam dulu kan kalau mau ngaku Islam itu nggak boleh maju loh dulu. Orang NU nggak bisa maju dulu, nggak ngaku dulu zaman Orde Baru tuh. Kalau orang NU, banyak profesor nih di UGM baru tahu saya kalau mereka orang NU tuh sesudah reformasi, karena zaman Orde Baru nggak berani ngaku. Contohnya sekarang kalau ada orang pakai cingkrang dibilang ke Arab-Araban, kalau orang ngaji dibilang radikal, kalau orang pakai cadar dibilang budaya Arab. Itu kan buktinya fobi. Yang mengatakan itu bukan pemerintah, rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya. Dulu zaman Daud Yusuf itu memang orang dilarang pakai jilbab seperti gini, resmi dilarang. Sekarang enggak, orang pakai. Bahkan polisi sendiri sekarang punya pakaian muslim. Apa sih kuncinya di Indonesia ini untuk meredam intoleransi radikal dan teror? Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Bawa agama ini kepada posisi semula. Karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan juga kitab suci Al-Quran adalah supaya Islam ini menjadi bejana untuk membangun kemanusiaan dan perdamaian. Hubbul waton minal iman nih sudah ditulis lama oleh Syekhona Khalil bin Abdul Latif di dalam salah satu kitab Turosnya, bukan di Museum Leiden di Belanda, yang dibawa oleh Belanda di Museum Leiden dan menemukan teks hubbul waton minal iman. Orang Islam harus berpolitik, orang Islam boleh berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah, untuk menjaga hak-hak keislaman kita diakomodasi oleh produk-produk politik. Ketika seseorang mencapai kekuasaannya dengan atas nama agama dan menunggangi agama, maka ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan pembenaran agama. Yang menggunakan politisasi agama, dendamnya awet, marahnya awet, lalu kemudian politik ini mengatasnamakan Tuhan, maka kebenciannya juga akan mengatasnamakan Tuhan, permusuhannya mengatasnamakan Tuhan, pembunuhannya pun juga mengatasnamakan Tuhan. Islam tidak boleh terlalu asik berpolitik, melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi elektoral. Ini yang harus kita hindari. Kita cukup saja kita memegang teguh konsep wasatiyah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba, kita dihasut,
kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Wah, TNI-nya udah mulai sama polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih, wah bagus, senang. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk bangsa ini besar, saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah dan tahafud at-tahafud. Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibnu Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama al-asabiyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep khilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan, produknya Allah. Dari mana? Tuhan tidak sibuk dengan politik. Yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibnu Khaldun. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakkan wilayah demi ambisi kekuasaan. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? Dan agama di berbagai negara. Ini yang disebut dengan power shifting global game theory. Nikah. Jadi kemudian orang-orang barat dulu berkonsentrasi terhadap negara-negara Timur Tengah untuk menjadikan epicentrum gerakan-gerakan politik awal, lalu kemudian bergeser ke Asia Selatan, ke Pakistan, Afghanistan, termasuk juga India. Lalu kemudian ketika mereka tidak bisa juga dijadikan sebagai epicentrum politik global, dia berusaha bergeser kepada kekuatan-kekuatan negara Asia Pasifik. Makanya konflik-konflik horizontal ini hari ini banyak terjadi di daerah-daerah Asia dan Pasifik, termasuk KKB Papua, termasuk juga gerakan-gerakan separatis Moro, Mindanao, dan juga gerakan-gerakan separatis Thailand Selatan dan juga di Indonesia. Persoalannya kalau kita perhatikan nih Kak Kiai, kok bisa negara-negara yang berkubang konflik hari ini terutama di Asia Tenggara ini kok bukan bekas jajahan Inggris? Yang sibuk dengan gerakan-gerakan konflik radikal ini hari ini Thailand, Filipina, Indonesia. Dari situ kita bisa memetakan siapa yang sebenarnya bermain di sini. Mulai dari pergeseran negara-negara Arab yang sebenarnya di bawah persemakmuran Inggris, lalu kemudian digeser ke Asia Selatan dan di sana juga negara-negara persemakmuran Inggris, dan kemudian digeser ke Asia Pasifik yang justru berkonflik hari ini adalah negara-negara non persemakmuran Inggris. Siapa yang bermain di sini? Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Gerakan Salafi Wahabi ini diberangkatkan oleh negara-negara persemakmuran Inggris, Saudi Arabia dan sekitarnya. Di sini adalah permainan-permainan orang Inggris sama persis ketika orang-orang Eropa ingin menguasai Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ini kalau kita bicara tentang sejarah, kalau kita berbicara tentang pergerakan-pergerakan neokolonialisme hari ini dan imperialisme hari ini adalah gerakan-gerakan Eropa yang berusaha diulang hari ini. Mereka ingin menguasai negara Islam, mereka ingin mendikte negara-negara Islam, karena negara-negara Islam dianggap sebagai negara-negara ancaman terbesar dalam peradaban manusia masa depan. Silicon Valley di Amerika yang menguasai Google itu rata-rata orang India. Jadi orang-orang mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan sampai ke Asia Pasifik ini memang orang-orang yang ingin dikuasai algoritma digitalnya. Karena menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens,
Manusia masa depan adalah orang yang menguasai algoritma digital. Orang-orang yang tidak menguasai algoritma digital ini akan menjadi manusia yang didikte, manusia yang betul-betul under command, yang di bawah perintah. Dan ini orang-orang yang hanya akan menjadi manusia-manusia robot. Orang-orang barat hari ini betul-betul ingin melemahkan kita dengan mimpi-mimpi politik, termasuk dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi dan juga gerakan-gerakan Khilafah, Hizbut Tahrir. Ini semua adalah mainan orang barat. Kalau kita percaya yang menciptakan ISIS itu juga dari kekuatan-kekuatan barat. Yang menciptakan gerakan Wahabisme internasional ini sudah diakui oleh Hillary Clinton bahwa ini adalah gerakan-gerakan orang Amerika. Dan juga kelompok-kelompok Taliban ini juga didanai oleh orang-orang Amerika dan aliansi antara Pakistan dan Inggris. Juga Prancis terlibat di situ. Dari sini sebenarnya kita tahu siapa yang bermain di balik ini. Artinya apa? Upaya memecah belah orang Islam ini tidak lepas dari permainan power shifting global game. Dan kalau ingin menguasai Asia Pasifik, mereka harus menguasai Indonesia. Dan Indonesia ini hanya bisa dikuasai kalau dipecah belah umat Islamnya. Dan ketika kita terpecah belah, maka kemudian NU-nya tumbang, selesai semua. Se-FPI, se-non-FPI, ceporon itu hati markanda politik. Ini keurusan transaksi politik, urusan-urusan pragmatisme sosial dan politik. Jakarta di kalangan elit. Kita sudah memetakan aliran uang yang mengalir ke Madura ini dari mana? Pakun dari Jakarta. Gerakan-gerakan politik yang membangun militansi luar biasa tanpa ada aliran uangnya akan menjadi sampah. Penetrasi ideologi terhadap satu negara, terhadap satu wilayah tanpa ada uangnya juga akan menjadi sampah. Teori Nesera nikah Antonio Gramsci. Nikah harus dipahami. Lalu kemudian, nah ini politik identitas. Nikah lah ya tok politik identitas nih, makin nih. Politik identitas ini sudah dimulai karena tahun 2024 ini berkenaan dengan peringatan 1 abad tumbangnya Khalifah terakhir Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Lalu kemudian dihubungkan dengan sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Lalu kemudian dihubungkan bahwa pemimpin yang akan dipilih pada tahun 1924 nikah ini adalah seorang mujaddid. Bukan ini salah satunya Bahtiar Nasir. Terima kasih. Kawan mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.